Bab 3941. Melihat sekitar 20 orang di depannya, Ye Bufan mengangkat alisnya. Kekuatan orang-orang ini semuanya berada di puncak guru abadi. Pemimpinnya, seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan pakaian putih, berdiri di sana, terlihat seperti peri. Seluruh tubuhnya penuh dengan aura yang kuat, dan dia telah mencapai tingkat kaisar abadi. Melihat pria parubaya ini, dia agak terkejut. Sebelum dia keluar, dia sudah bersiap untuk dirampok dan dibunuh. Bagaimanapun, dia memiliki gadis rubah seperti Hu Xiaoxian bersamanya, yang didambakan oleh banyak orang. Tapi aku sudah memikirkan tentang istana tuan kota dan kamar dagang Baxian, tapi aku tidak pernah menyangka orang asing ini akan muncul di hadapanku. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak panik dan suaranya sangat tenang. Nak, benar, kamu tidak akan menjadi talenta muda yang akan membiarkan kamar dagang Baxian menderita. Tekad ini cukup untuk aku kagumi. Melihat pihak lain masih begitu tenang di bawah tekanannya sendiri, sekejap persetujuan muncul di mata pria berkulit putih. Perkenalkan diri Anda, saya kamar dagang Wandao, He Wandao. Begitu. Dia mengucapkan kata-kata ini, Ye Bufan mengerti bahwa orang tua ini adalah presiden kamar dagang Wandao Hu Xiaoxian. Benar saja, He Wandao berkata lagi, aku tidak akan menimbulkan masalah apapun padamu. Serahkan gadis rubah itu dan segera lepaskan kamu. Hahaha, Ye Bufan tertawa beberapa saat, seolah dia mendengar lelucon lucu. He Wandao tertawa. Dengan ekspresi bingung, lalu ekspresinya menjadi gelap. Apa yang lucu? Aku menertawakanmu, kamu hanyalah pecundang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Petik 2. Wajah Ye Bufan dipenuhi dengan penghinaan, gadis rubah sedang dilelang di menara Star Sailing. Tahukah Anda, Presiden Kamar Dagang Wandao? Petik 2. Akibatnya, Anda tidak berani bertarung dengan Baxian Merchant Guild, dan Anda tidak berani menyinggung Tuan Kota Muda. Sekarang Anda mengira saya mudah ditindas. Anda datang ke sini untuk memetik buah persik dan mencobanya manfaatkan. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi di dunia? Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, wajah He Wandao berubah menjadi sangat jelek. Faktanya, memang demikianlah masalahnya. Dia juga pernah mengirim orang ke Menara Bintang Saing sebelumnya, dan ketika dia melihat Sun Mengong dan Yu Wen Kehai di sana, dia akhirnya menyerah dalam penawaran. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Kedua keluarga ini enggan menghabiskan begitu banyak kristal abadi. Kemudian, ketika mereka melihat bahwa Ye Bufan telah memenangkan pelelangan, mereka mulai memiliki pikiran jahat dan membuat orang-orang mengawasi sekarang setelah mereka mengetahui bahwa pihak lain telah meninggalkan kota Liyuan, mereka segera menggiring orang untuk bergegas pergi. Datanglah. Orang ini terbiasa melakukan ini, tapi sekarang wajahnya tidak tahan ketika dia diberitahu di depan umum, dan dia masih kaisar abadi. Suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Pergi, kamu mencari kematian. Dasar bodoh, kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Melihat situasi saat ini yang sudah tidak dapat didamaikan, Ye Bufan tidak bisa bersikap sopan sama sekali. Petik 2. Pernahkah Anda memikirkan mengapa Tuan Kota Muda Yuan Kehai tidak mengambil tindakan? Mengapa kamar dagang Baxian tidak datang? Mengapa saya harus berani berdebat dengan dua orang ini? Apa menurutmu aku ini kesemek yang lembut? Keluar dari sini. Kalau tidak akan ada kamar dagang Wandao di masa depan. Ekspresi He Wandao berubah. Pemuda ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Jika itu adalah Raja Abadi lainnya, mereka akan ketakutan ketika melihatnya, Kaisar Abadi, dan berlutut untuk memohon, minta ampun, tapi tidak ada yang salah dengannya. Dia terlihat ketakutan. Tapi gadis rubah itu ada di depannya, dan dia tidak ingin melepaskannya bagaimanapun caranya. Selain itu, dia telah mengerahkan banyak orang untuk datang ke sini. Jika dia mundur dengan putus asa, bukankah itu akan membuat orang tertawa, dan dia tidak akan bisa berburu di masa depan. Sebuah pijakan di Yuan Cheng. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan melambaikan tangannya, silakan, bunuh anak ini dan rebut gadis rubah itu. Petik 2. Kali ini dia membawa banyak ahli dari kamar dagang Wandao, total 24 puncak abadi. Dengan kekuatan sebesar itu, dia tidak percaya pemuda di depannya bisa mengatasinya. Ya, 20 orang itu setuju dan menyerbu ke depan, berebut untuk menjadi yang pertama.
Orang-orang ini telah tinggal di kota Liyuan selama bertahun-tahun dan tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Kaisar Abadi. Mereka sama sekali tidak menganggap serius orang-orang muda di depan mereka. Mereka bahkan merasa tugas ini terlalu sederhana. Yang harus mereka lakukan hanyalah menjadi lebih cepat dan mendapatkan pujian. Tetapi begitu orang-orang ini bergegas maju, tekanan besar tiba-tiba datang pada mereka, dan kecepatan mereka segera melambat. Ini adalah alam Kaisar Abadi. Orang-orang ini semua terkejut. Mereka sudah lama berada di kota Liyuan, jadi mereka secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Tapi yang ada di depannya berbeda dari Kaisar Abadi lainnya. Dia tidak hanya tidak terlihat, tapi dia juga sangat kuat. Pemimpinnya, Puncak Abadi, belum mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi cahaya pedang telah menyapu lehernya, dan kepalanya terbang tinggi. Kemudian cahaya pedang bersinar, mengunyah jiwa yang meluap. Adalah Xuanyuan Linglong yang mengambil tindakan, buku abadi yang dia kembangkan juga tidak terlihat di alam yang dia lepaskan setelah mencapai Kaisar Abadi. Jika mereka tidak terlibat secara mendalam, orang lain tidak akan menyadarinya sama sekali. Tetapi sekarang bahkan jika 24 puncak abadi ini menyadarinya, itu sudah terlambat. Terjebak di alam Kaisar Abadi, mereka bukan lagi orang kuat yang mendominasi dunia, dan tidak berbeda dengan ayam dan anjing. Yang ingin dilakukan Xuanyuan Linglong hanyalah memanen. Cahaya pedang menyala, dan kehidupan demi kehidupan dipotong olehnya. Dia tidak hanya memenggal kepalanya, dia juga membunuh jiwanya di saat yang bersamaan. Ye Bufan merasakan sakit di tubuhnya dan menahan keinginan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa ini. 24 dewa di puncak, dengan begitu banyak Yuan Shen, jika Anda mengumpulkan dan menyempurnakannya menjadi Divine Yuan dan, tingkat kultivasi Anda pasti akan meningkat dengan cepat. Tapi sekarang mereka baru saja meninggalkan kota Liyuan, meskipun Kamar Dagang Wandao mengambil tindakan, siapa yang tahu apakah Kamar Dagang Baxian dan penguasa kota-kota Liyuan diam-diam mengawasi. Ada orang setingkat Kaisar Abadi yang kuat di sisi lain, dan dia tidak dapat mendeteksinya dengan kekuatan mentalnya saat ini. Dalam hal ini, dia tidak akan berani menggunakan botol pemurnian iblis. Setelah terekspos, dia mungkin akan menyebabkan banyak masalah di alam surga di masa depan. Justru karena itulah dia langsung memerintahkan agar Xuanyuan Linglong dan Yuan Shen dibunuh bersama. Hampir dalam sekejap, ke-24 orang itu terjatuh di tempat, hancur total secara fisik dan mental. He Wandao awalnya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menurutnya, dia, Kaisar Abadi, tidak perlu mengambil tindakan dalam masalah seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak anak buahnya yang terlatih dengan cermat akan mati dalam sekejap mata, yang membuatnya terkejut dan marah. Siapa pemuda di sisi lain ini? Bagaimana mungkin ada Kaisar Abadi yang bersembunyi di antara bawahannya? Saat ini, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ye Bufan, karena dia berani menghadapi Yuan Kehai dan Sun Men Gong secara terbuka, dia memiliki kartu trufnya sendiri. Tadi saya mengira pihak lain sedang menggertak, tetapi sekarang tampaknya semua ini benar, dan sebenarnya ada orang yang kuat di tingkat Kaisar Abadi. Tapi sekarang sudah terlambat. Dengan begitu banyak orang yang tewas, kita tidak bisa hanya menonton saja. Wah, beraninya kamu membunuh begitu banyak orangku. Tapi sebelum He Wandao bisa menyelesaikan kata-katanya, tekanan tak terlihat telah menyelimuti dirinya, dan itu adalah domain Kaisar Abadi Xuanyuan Linglong. Segera setelah itu, cahaya pedang yang menyilaukan melintas di udara dan menebas bagian atas kepala. Bab 3942, Bunuh Kaisar Abadi. Mampu dikendalikan oleh kekuatan semacam ini, He Wandao terkejut, betapa kuatnya alam Kaisar Abadi. Dia merasa bahwa budidaya lawan harus berada pada tahap awal Kaisar Abadi, tetapi bidang ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Di satu sisi, level teknik kultivasi mungkin terlalu tinggi, dan di sisi lain, level kultivasi mungkin lebih dalam dari Anda. Pada saat ini, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak sama sekali, dia hanya bisa menjalankan energi abadinya dengan putus asa, dan domain Kaisar Abadinya tiba-tiba meledak, menghilangkan pengekangan Xuanyuan Linglong. Kemudian pisau panjang muncul di telapak tangannya dan menebas cahaya pedang Xuanyuan Linglong. Satu demi satu pedang bertabrakan satu sama lain, dan cahaya menyilaukan muncul dari suara keras emas dan besi. Tubuh Xuanyuan Linglong sedikit gemetar, sementara He Wandao mundur beberapa kaki. Kekuatan keduanya dinilai
Ini adalah hal yang menakutkan tentang kitab tak bernoda. Kondisi untuk budidaya sangat keras, tetapi setelah kondisi terpenuhi, tingkat budidaya tidak hanya meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, tetapi kekuatannya juga tidak ada bandingannya, itu tak terkalahkan pada level yang sama. Ini tidak lama setelah terobosan Xuan Yuan Linglong. Jika budidayanya benar-benar stabil, tidak mengherankan jika dia bisa menyeberang untuk menghadapi Kaisar Abadi di tahap tengah. He Wandao tahu bahwa dia telah benar-benar menendang lempengan besi kali ini. Dia terkejut dan terjatuh lagi dan lagi, tetapi sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya dan memulihkan napasnya, tekanan kuat lainnya menguasai dirinya. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini dipenuhi dengan aura gelap yang sangat kuat. Satu-satunya hal yang sama adalah kedua alam itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Ternyata itu adalah peri hantu gelap, dan hati He Wandao hancur berkeping-keping. Dia telah melakukan beberapa penelitian sebelumnya dan menemukan bahwa meskipun pihak lain mungkin menyembunyikan kekuatannya, dia paling banyak berada di level Dewa Abadi, dan tidak dapat dibandingkan dengan dia, Kaisar Abadi. Namun sekarang saya menyadari bahwa saya salah, dan sangat salah. Lawan memiliki Kaisar Abadi yang lebih kuat dari dirinya, dan jumlahnya lebih dari satu. Dia baru saja bertarung keras dengan Xuan Yuan Linglong dan telah menghabiskan seluruh energi abadi. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahannya. Tinju Ye Tian menghantam bagian belakang kepalanya dengan kuat, dan ledakan tinju yang mengerikan itu meledak, menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Dia sudah memiliki tubuh iblis surgawi yang kuat, dan kekuatan aslinya lebih tinggi dari He Wandao. Selain itu, ini adalah serangan diam-diam, jadi dia dapat membunuh lawan sepenuhnya dengan satu gerakan. Ye Bufan merasakan sakit di tubuhnya lagi. Ini adalah jiwa Kaisar Abadi. Jika dia memasukkannya ke dalam botol pemurnian iblis dan memurnikannya menjadi pil esensi ilahi, akan mudah untuk menembus kemacetan Kaisar Abadi. Dia berpikir begitu dalam hatinya, tapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini apapun yang terjadi. Orang yang mengambil tindakan adalah Kamar Dagang Wandao, tapi siapa yang tahu orang kuat seperti apa yang mengintai. Begitu rahasia botol pemurnian iblis terlihat, dia akan berada dalam masalah yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan saja, ayo segera ganti kerugiannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengulurkan tangannya dan cincin di mayat He Wandao jatuh ke telapak tangannya. Orang ini adalah Presiden Kamar Dagang Wandao, dan pasti tidak akan ada kekurangan hal-hal baik di dalamnya. Kemudian 24 dewa puncak yang tersisa tidak melepaskannya, dan mengambil semua cincin itu. Kemudian kilatan api kuning menyala, dan seluruh tubuh orang-orang ini terbakar habis. Setelah melakukan semua ini, dia melambai dan semua orang bergerak maju lagi. Hu Xiaoxian telah menyaksikan pertempuran dari samping. Ketika He Wandao muncul, dia berkeringat untuknya dan bahkan siap bertarung. Di luar dugaan, pertarungan brutal yang mereka bayangkan tidak terjadi, melainkan penghancuran sepihak. Dua orang kuat tingkat Kaisar Abadi mengambil tindakan, dan dalam sekejap mereka menghancurkan Kamar Dagang Wandao dan membunuh He Wandao. Anda harus tahu bahwa pada level Kaisar Abadi, bahkan jika Anda bisa mengalahkan lawan, sangat sulit untuk membunuhnya. Namun semua ini sepertinya tidak sulit sama sekali, semudah membunuh seekor ayam dan seekor anjing. Taruhannya benar. Sepertinya aku benar-benar membuat taruhannya benar. Pemuda ini luar biasa, mungkin dia adalah bangsawan dari klan Tianhu kita. Hu Xiaoxian menjadi bersemangat, dan memandang Ye Bufan dengan penuh rasa terima kasih sedikit rasa hormat. Semua orang berangkat lagi dan terbang selama 2 jam lagi. Kali ini mereka tidak menemui intersepsi apapun dari makhluk abadi lainnya, tetapi mereka bertemu dengan 3 monster abadi tingkat 10, badak raksasa bermata api. Benda ini berukuran sangat besar, dengan kula badak besar di kepalanya, dan matanya yang berwarna merah darah seperti api memancarkan cahaya yang ganas untuk memangsa orang lain. Ye Bufan dan yang lainnya menekan aura mereka dan berperilaku seperti Raja Abadi, jadi ketiga orang besar ini bergegas tanpa rasa takut. Dia penuh dengan niat membunuh dan momentum yang luar biasa, dan ingin memperlakukan satu sama lain sebagai makanan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditahan oleh domain Kaisar Abadi Xuan Yuan Linglong yang kuat begitu dia mendekat, dan kemudian Leng Qingqiu akan membunuh mereka semua dengan satu pedang. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil ramuan bagian dalam dari 3 biawak bermata api.
Ramuan dalam binatang iblis yang sebelumnya dilelang di Menara Zaixing semuanya dijual dengan harga bagus. Meskipun level di depan Anda agak rendah, Anda pasti bisa menjual puluhan ribu kristal peri bermutu tinggi. Kemudian mayat ketiga orang besar ini dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Klan Tianhu kebetulan kekurangan makanan. Tubuh monster peri tingkat 10 mengandung energi yang sangat kuat, tapi itu jauh lebih baik daripada makanan biasa. Ini hanyalah episode kecil, hampir tidak ada penundaan, dan tak lama kemudian semua orang bergerak maju lagi. Setelah setengah hari penuh, sekelompok besar meteorit muncul di depan mereka. Ada begitu banyak meteorit di sini sehingga tidak cukup untuk menggambarkannya sebagai sekelompok meteorit. Ye Bufan mengerahkan kesadaran spiritualnya secara ekstrim tetapi tidak memindai ujung meteorit tersebut. Yang besar itu seperti planet kecil, dan yang kecil berukuran puluhan kaki. Hu Xiaoxian memimpin semua orang langsung ke kelompok meteorit, dan terbang selama lebih dari setengah jam, akhirnya berhenti di depan meteorit berukuran sedang. Yang lain tidak memperhatikan apapun, tetapi Ye Bufan, sebagai master formasi abadi teratas, dapat melihat perbedaan meteorit di depannya dalam sekejap. Sekilas meteorit ini terlihat tidak berbeda dengan meteorit lainnya, namun di dataran rendah di tengahnya terdapat fluktuasi formasi yang samar-samar. Ini adalah gerbang luar angkasa yang diciptakan oleh formasi abadi tingkat 10, yang memiliki penyembunyian yang baik. Jika Anda tidak mengamati dengan cermat, bahkan ahli tingkat kaisar abadi akan kesulitan menemukannya. Tampaknya pintu masuk ke ruang independen yang disebutkan Hu Xiaoxian seharusnya ada di sini. Tak heran jika sudah lama tidak ditemukan. Berada di lautan meteorit yang padat ini adalah semacam persembunyian tersendiri. Benar saja, Hu Xiaoxian memimpin semua orang untuk terbang ke pintu masuk. Tuan Ye, klan Tianhu saya bersembunyi di sini, dan ini adalah pintu masuknya. Oke, ayo masuk. Ye Bufan mengangguk dan masuk dengan cepat dan yang lainnya mengikuti dari belakang gerbang luar angkasa di depan mereka. Masuk ke dalam, Ye Bufan hanya bisa sedikit mengernyit saat melihat pemandangan di depannya. Walaupun ruang di sini tidak kecil, namun terlihat sudah mati total, belum lagi roh peri, bahkan tidak ada jejak kehidupan. Berdasarkan skenario ini, ada spekulasi bahwa ini adalah hasil karya orang kuat yang menggunakannya untuk berlatih dan menciptakan ruang. Namun, setelah gagal, dia menyerah dan melemparkannya ke sini. Siapa kamu? Dengan teriakan marah, niat membunuh muncul, dan ratusan orang mengepung mereka. Bab 3943 Sisa-sisa Skyfox. Begitu dia selesai berbicara, ratusan orang berkumpul, dipimpin oleh seorang wanita cantik berambut putih. Rambutnya serba putih, tanpa warna hitam sama sekali, tapi kulitnya sehalus perempuan, dan anehnya keseluruhan tubuhnya terlihat cantik. Ada ratusan orang di sekelilingnya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki, tetapi semuanya berpenampilan luar biasa. Laki-laki tampan dan perempuan secantik bunga. Kekuatan orang-orang ini berkisar dari kuat hingga lemah, dan aura kuat dari wanita cantik berambut putih bahkan sebanding dengan hewan Dao sekarang. Namun wajah mereka pucat, nafas mereka lemah, dan sepertinya mereka sudah lama tidak makan. Tuan Tetua, saya kembali. Sosok Hu Xiaoxian yang berjalan di belakang melintas di depan wanita cantik berambut putih itu. Ternyata dia adalah Hu Xiniang, tetua keempat dari klan Tianhu, dan yang tertinggi peringkat kepala keluarga saat ini. Xiaoxian, kamu akhirnya kembali. Setelah melihatnya, kewaspadaan di wajah Hu Xiniang segera melemah, dan dia terkejut dan bahagia. Kamu sudah berhari-hari tidak kembali. Kemana saja kamu? Pernahkah kamu menemukan berita tentang orang suci itu? Pada saat ini, wanita parubaya cantik lainnya berdiri dan berkata, Hu Xiaoxian, apa yang terjadi? Anda benar-benar menempatkan banyak manusia telah dibawa ke sini. Apakah Anda lupa bahwa mereka adalah musuh klan Tianhu kita dan kematian para pemimpin dan tetua klan? Tanda tanya. Penatua Hu Xiaowan, yang pertama. Kedua putrinya tewas dalam pertempuran, dan dia sangat membenci umat manusia. Hal yang sama berlaku untuk klan Skyfox lainnya, yang awalnya tidak memiliki kesan baik terhadap umat manusia. Sekarang setelah mendengarkan kata-kata tetua kelima, aura pembunuh yang baru saja menghilang berkumpul lagi, dan masing-masing dari mereka memelototi Ye Bufan dan yang lainnya, ingin segera membunuh mereka. Hu Xiaoxian dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan semua orang di depannya. Tuan Tetua, sesama anggota suku, jangan khawatir, dengarkan saya perlahan.
Tuan Ye dan yang lainnya adalah teman kita. Tidak mungkin. Ada apa dengan umat manusia? Mungkin mereka adalah teman klan Tianhu kita. Mereka selalu memiliki motif tersembunyi, dan mereka selalu mengkhawatirkan mutiara Tianhu kita. Pernahkah Anda lupa berapa kali klan Tianhu kita ditipu oleh ras manusia? Meskipun dia tidak berbicara, ekspresinya rumit, dan dia sepertinya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depannya. Tuan Muda Ye adalah teman Nyonya Suci. Dia telah bertemu dengan Nyonya Suci dan membawa kembali berita tentang Nyonya Suci. Melihat tetua kelima dan yang lainnya akan bertarung, Hu Xiaoxian segera mengusir Nyonya Suci Hu Xiaobai nama. Kalau tidak, akan merepotkan jika kedua belah pihak benar-benar mulai bertengkar. Orang-orang ada di sini untuk membantu, jadi mereka tidak bisa membalas kebaikan dengan permusuhan. Fakta membuktikan bahwa metodenya sangat efektif. Kini bagi klan Tianhu, kata Santo, memiliki efek jera yang besar. Pemimpin klan menghancurkan dirinya sendiri, dan tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga semuanya meninggal. Sekarang Hu Xiaobai telah menjadi harapan terakhir klan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, tetua kelima segera meredam amarah di dalam hatinya, dan bahkan anggota suku yang hendak mengambil tindakan pun menyerah pada gagasan untuk mengambil tindakan. Fox Xiniang berkata, Xiaoxian, apa yang terjadi? Di mana orang suci itu sekarang? Jangan khawatir, semuanya, dengarkan aku pelan-pelan. Hu Xiaoxian menstabilkan emosi semua orang dan mulai berdiri. Ye Bufan juga tidak diam di sampingnya. Dengan pemikiran di benaknya, seekor badak raksasa bermata api melayang di udara. Kemudian gigi naga muncul di telapak tangan, pedang itu berkilat, terbelah menjadi dua, dan organ dalam serta bulunya langsung terbakar menjadi ketiadaan dengan api yang aneh. Kemudian kobaran api membubung dan menutupi badak raksasa yang terbelah menjadi dua bagian. Dia sedang bersiap untuk memanggang di lokasi. Biasanya, api biasa tidak bisa memanggang monster peri sebesar itu, dan itu masih level ke-10. Tapi yang dia kendalikan adalah api hitam dan kuning kuno, yang bisa menembus setiap meridian dan setiap otot, memanggangnya dari dalam keluar pada saat yang bersamaan, dan semuanya bisa dilakukan sesukanya. Di sisi lain, Hu Xiaoxian menceritakan pengalamannya setelah pergi dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, itulah yang terjadi. Tuan Ye menghabiskan 50 juta kristal abadi terbaik untuk menyelamatkan saya, dan dia baru saja membunuh Huan Dao abadi. Kaisar Kamar Dagang. Semua orang yang hadir terdiam, dan semua orang terkejut di dalam hati mereka. Ye Bufan mampu menghabiskan 50 juta kristal abadi bermutu tinggi untuk membeli Hu Xiaoxian sekaligus, dan kemudian membiarkannya pergi tanpa ragu-ragu, yang mendapat kepercayaan dari kebanyakan orang. Yang paling penting adalah pihak lain menggambar potret orang suci tersebut. Bahkan di surga Kaisar Iblis, tidak banyak orang yang benar-benar melihat orang suci tersebut, jadi pihak lain tidak mungkin berbohong. Kedua faktor tersebut saling melengkapi, dan mereka tidak lagi meragukan orang ini. Fox Xiniang membawa semua orang ke Ye Bufan, wajahnya penuh rasa terima kasih. Tuan Ye, terima kasih telah menyelamatkan Xiaoxian. Kami, klan Tianhu, telah tersinggung berkali-kali sebelumnya. Mohon maafkan saya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan dan teman abadi kami. Klan Tianhu selalu memiliki perbedaan yang jelas dendam dan dendam. Meskipun dia seorang manusia, dia bukanlah musuh. Sebaliknya, dia baik padanya, dan sikapnya segera berubah. Alasan mengapa saya membantu Anda sepenuhnya adalah untuk membalas kebaikan yang telah ditunjukkan oleh orang suci senior kepada saya sebelumnya. Anda tidak perlu mengingatnya. Ye Bufan melambaikan tangannya, oke, saya tahu Anda belum makan, lama sekali, jadi cepatlah makan. Benar. Setelah dia mengatakan ini, Hu Xiniang dan yang lainnya berulang kali mengucapkan terima kasih. Sementara junior di belakang mereka mulai menelan ludah mereka. Terutama para Tianhu dengan tingkat kultivasi lebih rendah yang belum bisa berubah menjadi bentuk manusia meneteskan air liur kemana-mana. Tidak ada yang bisa kulakukan, aroma barbeque di depanku begitu nikmat, dan aku sudah lama lapar, jadi bohong jika mengatakan aku tidak serakah. Ye Bufan tidak membuang waktu, dia mengayunkan taring naga di tangannya lagi, dan cahaya pedang menyapu langit. Badak raksasa bermata api langsung terbagi menjadi lebih dari 500 bagian. Akhirnya, dengan lambaian tangannya, setiap orang menikmati sepotong besar barbeque harum di depan mereka. Terima kasih, Tuan Ye.
Sekarang mereka tahu bahwa pihak lain adalah teman dan bukan musuh. Fox Xiniang dan yang lainnya berhenti bersikap sopan dan mengambil barbecue di depan mereka dan menggigitnya. Dia awalnya memiliki sikap memuaskan rasa laparnya, tapi barbecue itu meleleh di mulutnya, membuat matanya langsung melebar. Bahkan jika dia adalah tetua dari klan Tianhu, dia belum pernah mencicipi makanan lezat seperti itu sebelumnya. Dia seperti ini, belum lagi anggota klan Tianhu lainnya, yang fokus makan barbecue di depannya. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara, semua orang menikmati makanannya masing-masing. Ye Bufan juga mengambil sepotong dan mencicipinya perlahan. Saya harus mengatakan bahwa rasa dari binatang abadi tingkat 10 ini memang montok. Meski sudah hidup lama, namun di bawah nutrisi energi spiritual peri, dagingnya tidak tua sama sekali, melainkan menjadi semakin empuk. Setengah jam kemudian, seekor badak raksasa bermata api dimakan habis-habisan oleh semua orang. Setelah makan, semua orang di klan Tianhu menjadi lebih energik, dan Ye Bufan melihat ke arah Hu Xiniang lagi. Tetua, saya ingin tahu bagaimana Anda akan mengatur klan Tianhu pada langkah selanjutnya. Aduh, Fox Xiniang menghela nafas. Awalnya, pemimpin klan telah mengatur jalan keluar untuk klan kami, tapi sayang sekali klan naga mengganggu dan kami tidak bisa jika Anda tinggal di Jishengtian, pada akhirnya Anda harus tinggal di sini. Meskipun untuk saat ini aman, itu hanya sementara dan cepat atau lambat akan ditemukan oleh orang lain. Dan bumi untuk menyerapnya, ini bukanlah solusi jangka panjang. Saya ingin tahu apakah Anda bisa. Apakah ada tempat yang cocok untuk menampung kami? Selama kami dapat membantu kami selamat dari bencana saat ini dan menunggu kembalinya Bunda Suci, kami, klan Rubah Langit, akan diberi hadiah. Bab 3944 Memperbaiki Istana Raja Naga. Ini, aku baru saja tiba di alam Sang Tian selama beberapa hari, dan aku tidak punya tempat yang baik untuk dikunjungi. Ye Bufan mengerutkan kening. Sejujurnya, aku awalnya memiliki dunia kecil di luar angkasa, tapi sayang sekali aku dipukul dengan keras sebelumnya dan muncul. Ada beberapa retakan besar yang akan pecah dalam beberapa hari, jika tidak, itu akan menjadi tempat terbaik untuk menempatkanmu. Tanpa diduga, wajah Hu Xiniang penuh kegembiraan setelah mendengar apa dia berkata. Apa, Tuan Ye memiliki dunia luar angkasa kecil? Ya, tapi itu rusak. Sebelum Ye Bufan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Rubah Xiniang membalik pergelangan tangannya, dan lingkaran kuning kaki seukuran mangkuk muncul. Bola muncul. Ini adalah Xuan Huangqi langit dan bumi. Matanya tiba-tiba membelalak. Benda ini persis sama dengan yang dia temukan di bumi sebelumnya, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Yang membantu Istana Raja Naga naik level sebelumnya berukuran sebesar bola basket, tapi yang di depannya hanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Itu benar. Kebetulan saya memiliki langit dan bumi Xuan Huangqi di tangan saya. Fox Xiniang berkata, Tuan muda dapat menggunakannya untuk memperbaiki dunia luar angkasa. Itu mungkin tidak cukup, tetapi selama itu tidak runtuh, untuk sementara waktu dapat memungkinkan kita untuk hidup damai. Petik 2. Dia sekarang berada di bawah tekanan besar. Orang suci telah menghilang, pemimpin klan telah menghancurkan dirinya sendiri, dan ketiga tetua telah meninggal. Seluruh klan Tianhu seberat gunung. Sekarang mereka berlama-lama di sini, jika mereka tidak segera mencari tempat tinggal yang aman, saya khawatir seluruh klan akan binasa. Karena itu, dia mengeluarkan sedikit Xuan Huangqi di tangannya tanpa ragu-ragu. Biarkan aku mencobanya. Ye Bufan mengambil Xuan Huangqi dari langit dan bumi dan mengirimkannya ke Istana Raja Naga. Anehnya, setelah Xuan Huangqi dari langit dan bumi memasuki dunia kecil, ia segera berubah dari padat berubah menjadi gas dan menghilang menjadi kilatan cahaya kuning. Kemudian Istana Raja Naga mulai bergetar, dan ruangan berfluktuasi dengan hebat. Tapi itu tidak berlangsung lama, dan stabil kembali setelah sekitar 5 atau 6 menit. Sebagai pemilik Istana Raja Naga, Ye Bufan langsung merasakan perbedaannya. Dulunya ada 3 retakan besar, masing-masing panjangnya ratusan kaki, namun kini telah menyusut banyak, hanya menyisakan panjang sekitar 1 kaki, dan lebarnya lebih sempit dari sebelumnya. Dengan kata lain, kumpulan energi hitam dan kuning langit dan bumi ini memperbaiki 90% kerusakan Istana Raja Naga. Petik 2. Hal ini benar-benar berhasil. Meskipun Istana Raja Naga belum sepenuhnya pulih, Ye Bufan masih sangat bahagia.
Sama seperti mengobati suatu penyakit berdasarkan gejalanya, obat apapun yang menyembuhkan penyakit yang sama, Ki Langit dan Bumi Xuan Huang ini memang merupakan hal yang baik untuk memperbaiki dunia kecil luar angkasa. Menurut spekulasi sebelumnya, dalam lebih dari 2 bulan, Istana Raja Naga akan runtuh total. Namun sekarang proses ini telah sangat tertunda, dan dapat berlangsung setidaknya 3 tahun lagi. Selama waktu ini, dia masih memiliki kesempatan untuk mencari lebih banyak Xuan Huang Ki Langit dan Bumi. Selain itu, masalah klan Tianhu telah terpecahkan. Karena Istana Raja Naga tidak akan runtuh, mereka dapat dikirim ke sini dengan percaya diri. Melihat perubahan ekspresinya, Fox Xiniang bertanya dengan gugup, "Tuan Ye, bagaimana efeknya?" Ye Bufan berkata, "Bagus sekali. Meski belum diperbaiki sepenuhnya, bisa digunakan setidaknya selama 3 tahun. 3 tahun, tahun seharusnya sudah cukup. Selama waktu ini, saya dapat mengirim Anda ke tempat yang ingin Anda tuju, atau menemukan lebih banyak Xuan Huang Qi untuk perbaikan lebih lanjut." Benarkah? Hu Xiniang dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. "Sayang sekali. Klan Tianhu kami telah mengumpulkan banyak Xuan Huang Qi selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya saya hanya akan memiliki sejumlah kecil yang tersisa di tangan saya. Jika kita semua bisa mendapatkannya kembali, maka tidak akan ada masalah ini." Ye Bufan tiba-tiba berpikir. Yidong bertanya, kemana perginya Xuan Huang Qi Langit dan Bumi? Pantas saja dia tergoda. Jika ada lebih banyak Xuan Huang Qi, naga tidak hanya bisa Istana Raja akan dipulihkan sepenuhnya, namun bisa juga melangkah lebih jauh dan mencapai dunia roh sejati. "Tuan, jangan cemas, dengarkan aku pelan-pelan." Fox Xiniang berkata, 10 tahun yang lalu, klan naga memberiku ultimatum kepada klan Tianhu. Kekuatan saat ini, tidak dapat melawan klan naga yang kuat, kami tidak punya pilihan selain meninggalkan surga Kaisar Iblis. Lalu kemana harus pergi menjadi masalah. Terbesar tempat, itu memiliki pengaruhnya sendiri. Dengan kekuatan kita saat ini, ia tidak bisa berdiri di manapun, dan mudah untuk menjadi mangsa umat manusia yang kuat. Dia pernah menemukan reruntuhan kuno di surga suci, yang merupakan dunia luar angkasa kecil. Levelnya tidak tinggi, dan energi spiritual peri tidak terlalu mencukupi, tetapi cukup untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Sebelum menemukan tempat yang lebih baik tinggallah, saya hanya bisa menetap sementara di dunia kecil ini. Nanti, Sesepuh Agung menambahkan bahwa level dunia kecil saja tidak cukup tinggal di sana. Jadi seluruh klan Tianhu diam-diam mencari energi hitam dan kuning dunia dan memperoleh banyak hal dalam 10 tahun. Saya ingin memberikannya kepada pemimpin klan pada saat itu, tetapi klan Tianhu sudah menemukannya mengumpulkan cukup banyak Xuan Huang Qi. Pemimpin klan tidak menginginkannya, jadi dia meminta saya untuk menyimpannya di tangan saya dan menukarnya jika ada kesempatan yang sesuai. Beberapa sumber. Setelah mendengar apa yang dia katakan, hati Ye Bufan menegang, bagaimana dengan Xuan Huang Qi di tangan pemimpin klan? Apakah itu meledak ketika dia menghancurkan dirinya sendiri? Tidak. Hu Xiniang menggelengkan kepalanya. Semua sumber daya dikendalikan oleh Tetua Agung, termasuk Xuan Huang Qi Langit dan Bumi. Selama pertempuran berdarah, pemimpin klan menghancurkan sendiri manik rubah langit, dan Tetua Agung juga jatuh ke tangan umat manusia yang kuat. Termasuk Witian, sebagian besar sumber daya klan rubah. Mata Ye Bufan berbinar, siapa orang itu? Fox Xiniang menggelengkan kepalanya lagi, saya tidak tahu. Meskipun orang-orang itu adalah ahli tertinggi umat manusia, mereka juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak terhormat. Itu sebabnya semua orang menyembunyikan penampilan mereka, dan mereka tidak tahu siapa mereka. Petik 2. Ye Bufan mengerutkan kening, tidak mengetahui identitas orang lain, jadi akan agak merepotkan untuk menemukannya. Tapi kemudian saya merasa lega. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya menemukan pihak lain, saya mungkin tidak bisa mendapatkan kembali Xuan Huang Qi Langit dan Bumi. Lagi pula, bisa dibayangkan bahwa seseorang yang bisa membunuh Tetua Agung klan Rubah Langit sangatlah kuat. Dia setidaknya harus berada di tahap akhir Kaisar Abadi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Xuan Huang Qi Langit dan Bumi ditakdirkan untuk dibawa kembali, tetapi pasti harus menunggu beberapa saat, setidaknya sampai seseorang mencapai alam Dewa Abadi. Dia awalnya ingin menanyakan informasi lebih lanjut, tetapi pada saat ini,
ada suara keras yang menggemparkan di telinganya. Seluruh ruangan bergetar, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Kemudian suara yang mendominasi terdengar di telinga semua orang, aku akan memberimu 10 napas, dan orang-orang di dalam akan keluar. Jika tidak, aku akan menghancurkan tempat ini sepenuhnya, dan kamu tidak akan bisa keluar bahkan jika kamu memikirkan tentang dia. Bab 3945. Rencana Yuan Kehai. Ekspresi Ye Bufan berubah, tidak, kami tertipu. Hu Xiaoxian juga seorang wanita yang sangat cerdas, dan dia segera menyadari ada yang tidak beres setelah ekspresinya berubah. Maksudmu, orang-orang itu melepaskanku hanya untuk mencari pijakan klan Tianhu. Ye Bufan tidak menjelaskan terlalu banyak, hampir sama. Kita akan membicarakan hal-hal spesifiknya nanti. Sekarang kalian semua ada di Istana Raja Naga. Fox Xiniang berkata, Tuan Ye, orang-orang di luar ada di sini untuk klan Tianhu, dan kami tidak serakah terhadap kehidupan. Anda hanya perlu membantu membawa orang-orang muda itu ke dunia kecil dan menjadi klan Tianhu beberapa benih dan bawa pergi. Adapun yang di luar, serahkan saja pada kami. Jika Anda ingin saya membantu Anda, ikuti saja pengaturan saya. Waktu hampir habis. Lakukan saja apa yang saya katakan. Memancarkan paksaan tanpa akhir. Saat ini, hitungan mundur sudah dimulai di luar, dan dia tidak punya waktu untuk menjelaskan atau membuat pengaturan, jadi dia hanya bisa memberi perintah secara langsung. Ini, Hu Xiniang ragu-ragu sejenak, dan akhirnya hanya bisa mengangguk. Aku akan mengirimmu ke dunia kecil luar angkasa, jangan melawan. Perintah Ye Bufan, dan kemudian kesadaran ilahi menyelimuti seluruh klan Tianhu dan mengirim mereka langsung ke Istana Raja Naga, termasuk peri rubah. Tidak hanya mereka, Situ Dianmo dan lainnya juga dikirim, hanya menyisakan Ye Tian dan Suan Yuan Linglong. Jelas sekali bahwa orang-orang di luar memiliki niat buruk. Jika mereka bukan lawan, akan mudah untuk melarikan diri sendiri, tapi membawa orang-orang ini bersama mereka akan merepotkan. Ye Tian dan Suan Yuan Linglong berbeda. Mereka adalah dua ahli tingkat Kaisar Abadi yang sekarang menjadi tangan kanannya. Setelah melakukan semua ini, hitungan di luar telah mencapai 10, dan dia berjalan keluar dari pintu luar angkasa dalam sekejap. Ketika saya keluar, saya menemukan selusin orang berdiri di depan pintu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan, yang merupakan penguasa kota muda kota Liyuan, Yuan Kehai. Pada saat ini, dia masih memiliki senyuman rendah hati di wajahnya dan terlihat tidak berbahaya, tetapi ada tatapan tajam di matanya dari waktu ke waktu. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua berbaju hitam, dengan tubuh bungkuk dan kerutan di wajahnya. Mengenakan pakaian kepala pelayan, tidak ada jejak kesan pada dirinya, tapi itu memberi Ye Bufan rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah tahap tengah dari Kaisar Abadi. Dia terkejut. Dia belum pernah merasakan krisis seperti itu ketika menghadapi Hewan Dao sebelumnya dari Kaisar Abadi. Menurut apa yang dikatakan Jing Buyun sebelumnya, hanya ada satu Kaisar Abadi tingkat menengah di kota Liyuan, dan itu adalah penguasa kota Yuengong. Tapi lelaki tua di depannya terlihat sangat berbeda. Memang benar dia berasal dari keluarga Yuan, tapi dia jelas bukan Yuan Gong. Tampaknya penguasa kota ini menyembunyikan sesuatu secara diam-diam, dan sebenarnya memegang Kaisar Abadi tingkat menengah di tangannya. Di belakang kedua orang ini ada 10 orang, masing-masing dengan aura yang kuat, dan mereka semua berada di puncak Master Abadi. Tuan Ye, kita akan segera bertemu lagi. Yuan Kehai berbicara lebih dulu, dengan senyuman hangat di wajahnya. Jika Anda tidak mengetahuinya, rasanya seperti bertemu dengan seorang teman lama setelah lama absen. Ye Bufan berkata dengan tenang, Tuan Muda Kota, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Ya, tentu saja ada sesuatu. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ye. Yuan Kehai tersenyum bangga wajahnya, dan tampaknya telah sepenuhnya mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tidak perlu terburu-buru untuk memulai. Ye Bufan terkejut, saya ingin tahu apa yang Tuan Muda ingin ucapkan terima kasih kepada saya. Tentu saja saya ingin berterima kasih kepada Tuan Ye karena telah banyak membantu keluarga kami. Yuan Kehai berkata, saat kami menangkap gadis rubah sebelumnya, ayah dan anak kami berdiskusi bagaimana mendapatkan lebih banyak informasi manfaat besar. Cara terbaik adalah dengan menyerahkan mutiara rubah langit dengan sukarela, tetapi wanita itu terlalu licik, jadi itu jelas tidak akan berhasil. Karena nilai dari merebutnya secara paksa dengan cara ini jauh lebih kecil,
maka tidak hemat biaya sama sekali. Belakangan, saya memikirkan cara, yaitu melelangnya agar saya bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Kemudian ikuti petunjuknya dan temukan klan Sky Fox tersembunyi di belakangnya. Rencana yang bagus. Ye Bufan bertanya, tetapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Bagaimana Anda yakin dia akan membawa saya ke sini, dan bagaimana Anda yakin bahwa saya tidak akan langsung mengambil Sky Fox Bat-nya dengan paksa? Jika dia mati di tanganku, bukankah rencanamu akan sia-sia? Petik 2. Saya telah mengambil 50 juta kristal abadi bermutu tinggi, dan saya telah menghasilkan banyak uang. Yuan Kehai berkata dengan gembira. Sebenarnya, menilai ini sangat sederhana. Saya pernah pergi ke pelelangan sebelumnya dan itulah yang harus saya lakukan. Jika pihak lain hanya menawarkan 10 juta kristal peri bermutu tinggi, itu berarti merebut mutiara rubah langit secara paksa, yang tidak terlalu hemat biaya. Namun jika tawarannya melebihi 20 juta, maka tujuan pihak lain tidak sederhana. Kalau 30 juta pasti tapi punya tujuan lain. Tapi Anda membayar 50 juta sekaligus. Jika Anda mengatakan ingin membunuhnya untuk mendapatkan Sky Fox Pearl, saya tidak percaya, karena itu sama sekali tidak hemat biaya. Itu berarti Anda memiliki tujuan lain di baliknya. Tapi menghadapi gadis rubah yang pertama kali kamu temui, apalagi yang kamu idamkan. Baik keindahan maupun mutiara rubah langit tidak bernilai begitu banyak uang, dan hanya klan rubah langit di belakangnya yang memiliki nilai sebesar itu. Petik 2. Pada titik ini, ekspresinya menjadi semakin bangga, dan dia jelas sangat puas dengan strategi dan penilaiannya. Bibir Ye Bufan melengkung menjadi sedikit sarkasme. Skema pihak lain cukup dalam, tapi sayang sekali dia telah salah menebaknya. Dia hanya Yuan Kehai yang tidak punya ide lain sama sekali untuk menyelamatkan Xiao Bai. Tapi dia terus berkata dengan bangga, saya pikir akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun bagi Anda untuk menangkap gadis rubah ini. Hanya saja lalu bisakah kita menemukan klan Sky Fox yang tersembunyi di belakang mereka? Saya tidak menyangka Anda akan secepat itu. Anda menemukan tempat ini dalam waktu kurang dari sehari. Saya harus mengatakan ini mengagumkan. Ye. Bufan terlalu malas untuk mendengarkan promosi dirinya dan bertanya langsung, lalu, apa yang akan kamu lakukan? Yuan Kehai berkata, sederhana sekali, serahkan gadis rubah dan klan Sky Fox yang tersembunyi, dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Ye Bufan tersenyum dingin, artinya, apapun yang kulakukan, pada akhirnya aku akan mati, kan? Senyuman. Di wajah Yuan Kehai langsung memudar, dan dia berkata dengan bangga, aku berkata begitu banyak karena kamu sudah mati, kalau tidak, bagaimana kamu bisa menyebarkan hal semacam ini? Jadi Anda ditakdirkan untuk mati, meninggalkan tubuh utuh adalah hasil terbaik. Ye Bufan berkata dengan tenang, bagaimana jika saya mengatakan tidak? Petik 2. Nak, meskipun kamu cukup mampu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan tidak di depan tuan kota muda ini. Yuan Kehai berkata, sebenarnya, sejak Anda meninggalkan kota Liyuan, kami telah mengikuti Anda dan kami dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Saya akui bahwa kedua orang Anda ini sangat kuat, tapi terus kenapa, paling banyak mereka berada di tahap awal Kaisar Abadi. Tahukah kamu bahwa bahkan 10 Kaisar Abadi di tahap awal tidak sebaik satu Kaisar Abadi di tahap tengah? Selain itu, lawanmu adalah kota Liyuan kami. Seolah-olah untuk mencocokkan kata-katanya dan meningkatkan kekuatannya, lelaki tua berjubah hitam di belakangnya mengambil langkah maju. Tubuhnya yang reyot tiba-tiba menjadi tegak, dan paksaan yang tak terlihat menyebar luas. Itu lebih baik dari hewan Dao sebelumnya. Berapa kali lebih kuat, dia jelas merupakan orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi.